selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Kakak Mari percaya bahwa adik-adik ada di rumah sekarang ini dalam kondisi yang sehat-sehat dan luar biasa. Ya adik-adik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini Tuhan Yesus membangunkan kita dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan yang baru, memberikan kita nafas kesehatan, umur yang panjang, dan mensyukuri semua itu kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah. Walaupun ibadahnya dilakukan secara virtual, adik-adik mendengarkan dari rumah, tapi kami percaya bahwa adik-adik tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita puji muliakan Tuhan dari PKJ 59, PKJ 58. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. PKJ 58, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Yang kedua. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semalam tadi Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami, sehingga di pagi ini Kau bangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan yang baru. Bapa di sorga, kami anak-anak remajamu Kau wasponda, masing-masing dari rumah kami duduk untuk memulaikan ibadah kami. Bapa, sertai ibadah kami biarlah dapat berjalan dengan baik. Kakak Mali yang memimpin ibadah ini, Kau kiranya karuniakan terlebih saat dia nanti akan memberitakan firman-Mu, bungkus kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah dia berkata-kata yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan Engkau saja. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik remaja yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bacaan kita hari ini terambil dari Markus 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Markus 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Nah adik-adik, dari bacaan kita hari ini kita akan sama-sama belajar dalam satu tema, itulah gunanya teman. Itulah gunanya teman. Adik-adik, jika minggu lalu pelajaran yang disampaikan oleh Kakak Vince tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang tua kita, bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan teman-teman kita. Nah, adik-adik, mungkin ada adik-adik yang setelah membaca bacaan kita hari ini, ada yang akan bertanya, apa hubungannya, apa kaitannya bacaan kita dengan tema pelajaran hari ini. Judul bacaan kita dari Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12
orang lumpuh disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan. Sedangkan tema kita hari ini, itulah gunanya teman. Nah, adik-adik, kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh dalam bacaan ini memang agak sedikit unik dibandingkan dengan kisah-kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Keunikannya terletak di mana, adik-adik? Keunikannya terletak pada peran penting keempat sahabat dari orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh ini digotong oleh keempat sahabatnya untuk datang menemui Yesus. Saking banyaknya orang dalam rumah yang datang untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus, sehingga membuat mereka tidak bisa masuk melalui pintu untuk menemui Yesus. Tetapi hal ini tidak membuat mereka menyerah, tidak membuat mereka putus asa. Malah adik-adik, mereka membuka atap yang ada di atas mereka. Kemudian mereka menurunkan sahabat mereka yang lumpuh ini ke hadapan Yesus. Wah, luar biasa apa yang dilakukan oleh keempat sahabat dari orang lumpuh tersebut. Nah, adik-adik, biasanya Yesus menyembuhkan seseorang setelah dia melihat iman dari orang tersebut. Seberapa besar imannya, seberapa sungguh orang yang sakit itu percaya kepada Yesus. Namun dalam kisah ini, dalam kisah Markus 2 ini, Yesus melihat kepada iman para sahabat orang lumpuh. Dia tidak melihat iman dari orang yang lumpuh tersebut, tetapi dia melihat semangat, pantang menyerah, iman yang begitu besar yang ditunjukkan oleh keempat sahabat dari yang lumpuh tersebut. Nah, inilah yang menjadikan kisah ini sangat-sangat unik. Nah, adik-adik, semakin dewasa seorang anak, maka ia akan mulai memperluas pergaulannya. Dari yang semula bergaul hanya dalam keluarga, kemudian dia akan membentuk suatu komunitas bersama dengan teman-temannya. Seringkali ikatan hubungan keluarga mulai berkurang, sedangkan ikatan hubungan pertemanan, persahabatan semakin kuat. Karena memang adik-adik, kita semakin membutuhkan interaksi bersosial dengan orang lain di sekitar kita, di luar keluarga kita. Nah, apa-apa saja yang menjadi alasan kita membutuhkan seorang teman atau sahabat? Di sini Kak Mali ada mencatatkan 5 alasan seseorang membutuhkan teman, membutuhkan sahabat dalam hubungannya dia dengan orang-orang di sekitar, dalam dia bersosial. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Ada 5 yang Kakak Mali catatkan untuk kita sama-sama pelajari. Yang pertama, teman adalah keluarga kedua kita. Teman adalah keluarga kedua kita. Saat kita kanak-kanak, apapun yang menimpa kita, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti kita akan lari ke orang tua, ke mama dan papa kita. Nah, setelah kita dewasa, kita akan lebih banyak berkeluh kesah kepada teman kita, menceritakan persoalan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Lebih banyak kita akan mencurahkannya kepada teman kita. Nah, teman di sini akan memiliki pengaruh
yang besar untuk kehidupan kita, seperti keluarga kita. Yang kedua, teman adalah cermin diri kita sendiri. Orang cenderung akan memilih teman yang mirip dengan kita. Kita akan memilih teman yang mempunyai hobi yang sama dengan kita, punya kegemaran yang sama dengan kita. Kita akan pasti memilih teman seperti itu, yang semua hal bisa kita lakukan bersama-sama dengan dia. Yang ketiga, teman adalah penasehat yang hebat. Teman dapat menjadi penasehat karena mereka tahu kondisi keadaan kita. Kita akan lebih nyaman menceritakan masalah yang kita hadapi kepada teman kita, sehingga kita akan lebih mendengarkan apa yang mereka sarankan terhadap situasi yang kita alami saat itu. Kita lebih mendengarkan nasihat mereka dibanding dengan orang tua. Itu di luar benar atau tidaknya nasihat yang mereka berikan, tapi kadang-kala kita akan lebih mendengarkan mereka karena menurut kita mereka adalah penasihat yang hebat karena tahu kondisi yang kita alami. Yang keempat, teman adalah pendukung kita. Seorang teman akan mendorong kita untuk melakukan, mengikuti apa yang ada dalam hati kita. Seorang teman selalu ada di dalam kondisi apapun kita, saat kita salah ataupun saat kita benar. Yang kelima, teman dapat membuat kita bahagia. Teman bisa membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Teman bisa diajak hangout, bisa diajak liburan, bisa diajak bermain game apapun, dan semua kegiatan yang kita sukai tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak larangan. Berbeda dengan orang tua. Dengan orang tua kadang-kala banyak pertimbangannya. Ini, jangan itu, dan sebagainya. Adik-adik, sebagian anak remaja beradaptasi dengan peran sosialnya yang baru, yaitu menjadi teman yang baik dan mencari teman yang baik. Anak remaja yang cukup beruntung dapat tumbuh menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang sukses, karena dia masuk dalam komunitas dengan teman-teman yang baik. Tetapi sebagian lagi kurang beruntung karena mereka bergaul dengan teman-teman yang buruk. Nah, adik-adik, dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang sahabat. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada seorang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, adik-adik, di sini kita akan sama-sama melihat, membedakan manakah ciri teman yang buruk dan ciri-ciri teman yang baik, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Kita bertumbuh menjadi pribadi yang sukses di dalam Tuhan, bukan jadi pribadi yang kurang beruntung. Nah, kita akan sama-sama melihat apakah ciri-ciri teman yang buruk. Di sini Kak Mali ada mencatatkan 3 ciri-ciri dari teman yang buruk. Yang pertama, menjauhkan kita dari Tuhan. Teman yang buruk menjauhkan kita dari Tuhan. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat yang buruk, teman yang buruk,
membuat kita menjauh dari Tuhan. Misalnya, saat kita punya masalah dengan orang tua, kita menceritakan masalah kita sama teman kita ini. Tetapi solusi yang diberikan oleh teman kita ini malah membuat kita membangkang ke orang tua kita, tidak menghormati orang tua kita, tidak menuruti orang tua kita. Nasihat yang lain membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Mereka menyarankan kita untuk tidak ikut beribadah, malas pergi beribadah, malas melakukan persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, sahabat yang mengecewakan. Ini kita bisa lihat dalam kisah Ayub. Saat Ayub terpuruk, teman-temannya bukan memberikan dukungan kepada Ayub, tetapi mereka malah mengecewakan Ayub, menghakimi Ayub atas apa yang dilakukan. Yang ketiga, sahabat yang hanya mencari keuntungan saja. Sahabat tipe ini adalah sahabat yang hanya ada saat kita senang, saat kita gembira, saat kita berkelimpahan, mereka ada. Tetapi saat kita susah, saat kita dalam kesulitan, mereka menghilang. Mereka hanya maunya untungnya saja. Itu adalah ciri-ciri dari teman yang buruk. Nah, bagaimana dengan teman yang baik? Bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri dari teman yang baik? Yang pertama, teman yang baik membawa kita dekat dengan Tuhan, membawa kita semakin mengenal Tuhan kita. Kisah Markus 2 yang kita telah baca tadi adalah kisah keempat sahabat yang sangat-sangat mengharukan. Iman keempat sahabat ini menyebabkan perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan si orang lumpuh, sahabat mereka. Orang lumpuh ini disembuhkan, dosanya diampuni, dan hidupnya semakin mengenal Yesus. Kita semua ingin kita mempunyai sahabat yang seperti itu, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Jika kita salah, mereka menunjukkan jalan yang lurus. Ciri yang kedua, mau berkorban. Seorang sahabat yang baik akan menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya buat teman. Dia tidak akan berpikir dua kali jika temannya membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, teman yang baik menerima apa adanya kita. Teman yang baik menerima kekurangan dan kelebihan kita. Yang keempat, teman yang baik tidak memaksakan kehendak kepada sahabat, tidak egois, dan dia tahu bahwa dalam persahabatan ada take and give, ada memberi dan menerima. Yang kelima, teman yang baik selalu ada dalam keadaan apapun dalam hidup. Adik-adik remaja yang kekasih dalam Yesus Kristus, sudahkah adik-adik menjadi teman yang baik? Kalau
pertanyaan ini dikembalikan ke Kak Mali, Kak Mali akan menjawab, saya sudah berusaha menjadi teman yang baik, menjadi pendengar yang baik, menjadi seseorang yang bisa diandalkan, menjadi seseorang yang selalu ada di saat apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Di saat dia senang, terlebih khusus di saat dia dalam kesusahan atau dalam kesedihan. Nah, adik-adik remaja yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita meminta kepada Tuhan untuk memampukan kita menjadi teman yang baik, memampukan kita menjadi sahabat yang baik buat teman kita, dan meminta kepada Tuhan untuk menolong kita mencari teman yang baik. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persembahan. Kita bawa persembahan syukur kita atas respon kita akan segala berkat yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Uangnya nanti adik-adik masukkan dalam amplop, kemudian bisa diserahkan ke orang tua. Nanti orang tua yang akan meneruskan ke gereja atau ke pengurus remaja terdekat dari rumah adik-adik. Ya, persembahan sambil kita jalankan persembahan, kita menyanyi lagu Bawa Persembahan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali lagi Bapa di sorga, kami anak-anak remajamu menghampiri tahta hadirat-Mu yang suci kudus, mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat jam ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini berkenan hanya di hadapan hadirat-Mu saja. Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu untuk bisa menjadikan kami menjadi anak-anak, menjadi teman-teman yang baik buat sahabat-sahabat kami, dan memampukan kami, menolong kami untuk selalu mencari teman-teman yang baik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah menyerahkan persembahan syukur kami sebagai tanda
ungkapan syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau berkati setiap persembahan yang telah kami berikan di rumah kami masing-masing. Biar itu dapat digunakan untuk kegiatan kami di sekolah minggu, di kegiatan kami di remaja, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu semata-mata. Yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan, ajarkan kami senantiasa untuk menggunakan itu dengan baik dan menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kehidupan anak-anak remaja-Mu. Engkau kiranya senantiasa menyertai mereka dalam sepanjang seminggu ke depan dalam segala kegiatan dan aktivitas mereka. Dalam belajar mereka di rumah masing-masing, Engkau kiranya menyertai mereka walaupun pelajaran mereka dilakukan secara virtual. Engkau tetap menyertai mereka, memberikan mereka senantiasa kesehatan Tuhan, kerajinan untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru mereka di sekolah. Kami berdoa jika ada adik-adik remaja-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya Engkau menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah oleh bilur-bilur kesembuhan-Mu mereka dapat berangsur pulih kembali. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan buat sukacita yang mungkin dirasakan oleh adik-adik remaja karena ketambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Biarlah di pertambahan usia ini mereka semakin dewasa, semakin menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi anak-anak remaja Kristen yang berbakti, terlebih khusus memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang tua kami. Engkau kiranya senantiasa menjaga, melindungi mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan setiap hari. Karuniakan kesehatan, umur panjang, berkat-berkat Tuhan akan senantiasa tercurah buat kehidupan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa beralaskan kasih anak Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik remaja, demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah, tetap dengar-dengaran sama orang tua, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan adik-adik. Salam.